Di masa pandemi ini, perayaan Ekaristi di gereja kami dibatasi. Ada yang secara offline maupun secara online. Bagi umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di rumah, dapat melalui live streaming di YouTube maupun Facebook Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta GPI. Bagi umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di gereja, wajib mematuhi protokol kesehatan berikut ini. Wajib mengenakan masker. Derma diletakkan di kotak yang telah disediakan. Umat antri dan jangan berbicara apalagi bersentuhan dengan umat lainnya. Cuci tangan menggunakan air dan sabun. Cek suhu tubuh. Jika suhu melewati 37 derajat, umat tidak diperkenankan masuk. Mengikuti arahan dari petugas tata laksana. Selama perayaan Ekaristi, umat tetap mengenakan masker dan menjaga jarak dengan umat lainnya. Setelah perayaan Ekaristi, umat segera pulang dan jangan berkerumun. Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah selalu memberikan yang terbaik untuk umat sekalian.
Selamat pagi umat yang terkasih. Selamat datang di Gereja Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah, hari Minggu 26 September 2021, hari Minggu biasa ke-26. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Pastor Petrus P. Tinangon PR. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Lagu pembukaan Puji Syukur 333. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat pagi saudara sekalian, selamat bertemu, selamat berhari Minggu pada hari Minggu biasa yang ke-26 ini. Iri hati itu seperti racun, ia merusak kebahagiaan di dalam hati kita dan menimbulkan pertentangan di antara suku dan bangsa. Pandangan yang cemburu, membunuh dan merusak seperti abu gunung berapi terhadap padi yang baru berbuah. Kita tak perlu terkejut menemukan orang-orang yang iri hati bahkan di dalam persekutuan gereja sendiri dan di antara para pemimpinnya. Iri hati adalah musuh jahat sehingga orang-orang Israel selama pengembaraannya di padang gurun dan bahkan para rasul sendiri pun harus dipengaruhi olehnya. Apa yang akan kita perbuat dengan mata yang cemburu yang menyebabkan kita berdosa? Kristus memberi kita jawaban radikal. Jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah. Tuhan tidak mau bahwa kita cemburu atau iri hati. Dia adalah Allah yang murah hati. Ia mau supaya murah hati seperti dirinya. Ia bukan Allah yang iri, yang memandang dengan mata yang cemburu. Ia adalah Allah yang memiliki hati yang sungguh lapang dan terbuka, yang penuh dengan kemurahan yang tiada terbatas. Halaman 19. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita
supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami telah berdosa terhadap Engkau. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami, Tuhan, dan anugerahkanlah keselamatan-Mu kepada kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita memuji memuliakan Allah Tritunggal pada hari yang bahagia ini dengan gloria. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dia, kami melukan Dia, kami menyembah Dia. Kami memuliakan Dia, kami bersyukur kepada-Mu karena kemuliaan yang besar. Dan Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, hari ini Engkau berkenan datang dan hadir di tengah-tengah kami yang berhimpun dalam nama Yesus. Sudilah memenuhi hati kami dengan roh-Mu dan menyegarkan jiwa kami dengan sabda-Mu, agar kami senantiasa berpegang pada firman-Mu yang adalah kebenaran. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Bilangan.
Sekali peristiwa, turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang ada pada Musa dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua Israel. Ketika roh itu hinggap pada mereka, penuhlah mereka dengan roh seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Pada waktu itu masih ada 2 orang tinggal di perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi mereka tidak turut pergi ke kemah. Ketika roh itu hinggap pada mereka, penuhlah mereka itu dengan roh seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad penuh roh seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menyahutlah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau giat mendukung diriku? Sekiranya seluruh umat Tuhan menjadi nabi, karena Tuhan memberikan roh-Nya kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur lihat warta paroki. Kita Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Kita Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Aura Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan teguh, memberikan hikmat kepada orang yang bersahaja. Kita Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Kita Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Semua itu diperhatikan oleh hamba-Mu. Memang besar ganjaran orang yang berpegang padanya. Tetapi siapa yang sadar akan kesesatannya, bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Kita Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Lindungilah pula hamba-Mu terhadap kecongkakan. Jangan sampai aku dikuasai olehnya. Memang aku akan menjadi tak tercela,
dan bebas dari pelanggaran besar. Kita Tuhan menyerahkan hati. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Hai kamu orang-orang kaya, menangis dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah membusuk dan pakaianmu sudah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena kamu telah menahan upah para buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Dan keluhan mereka yang menyambit panenmu telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Kamu telah hidup dalam kemewahan dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang jujur, dan ia tidak melawan kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Janganlah kamu cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan ganjarannya. Barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik bagimu dengan tangan terkudung masuk ke dalam hidup daripada dengan utuh kedua belah tangan dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik bagimu dengan kaki timpang masuk ke dalam hidup daripada dengan utuh kedua kaki dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik bagimu masuk dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka,
di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang saya hormati, kekasih-kasih dalam Kristus, Injil hari ini terdiri atas dua bagian. Sebenarnya bagian kedua bicara mengenai penggalah dan cungkilah. Tentu tidak dimaksudkan Yesus secara harafiah, kita harus mengartikannya dalam arti idiom atau ungkapan. Seperti kita mengatakan mata pedang atau mata hati atau belahan hati dan seterusnya. Kita tidak bisa menafsirkannya secara harafiah, tetapi secara idiom. Tapi izinkan saya bicara mengenai hal yang pertama. Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Saudara sekalian, sikap dan pertanyaan Yohanes kepada Yesus bisa kita bandingkan dengan sikap dan pertanyaan ini. Sebagai orang Katolik, apakah kita harus mengutuk atau menerima orang-orang dari agama-agama lain? Mereka itu selamat atau akan binasa di api neraka? Sikap kita mesti eksklusif atau inklusif, menolak atau merangkul? Saudara-saudari, kita ada dalam bulan kitab suci. Kitab suci harus kita jadikan sebagai tolok ukur, sebagai penilai untuk menghakimi kebenaran-kebenaran yang kita yakini. Apakah kebenaran-kebenaran saya itu betul-betul benar? Bukan kebenaran kitab suci yang harus cocok dengan kebenaran saya, tetapi sebaliknya, kebenaran yang saya yakini itu yang harus cocok dengan kebenaran kitab suci. Mari kita simak kitab suci ini. Dalam Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja pasal 5 diceritakan kerjasama yang indah antara Raja Salomo dengan Hiram Raja Tirus. Kerjasama antara dua bangsa yang berbeda agama. Yang satu menyebut diri umat Allah, Yahudi, yang lain disebut bangsa kafir. Yang mungkin mengejutkan, ini bukan saja kerjasama yang bersifat sosial saja, misalnya kerjasama atau gotong royong membangun jembatan atau memperbaiki jalan, tetapi kerjasama untuk membangun bait Allah, rumah Allah sendiri. Padahal saya tahu betul bagi kalangan tertentu hal ini sulit sekali diterima. Saya sering ditanya, boleh enggak orang Kristiani menyumbang untuk pembangunan gedung ibadat agama lain? Apa menyumbang itu tidak berarti membantu orang untuk melakukan hal yang salah? Ada yang marah dan emosional ketika saya menjawab, orang Katolik tidak perlu mempersoalkan itu. Kita harus berbuat baik dan mengasihi semua orang. Yang saya tahu malah kelompok tertentu dalam Islam yang justru mempersoalkan ini. Kelompok tertentu. Haram tidak memakai duit atau bantuan orang non-muslim untuk membangun masjid. Kelompok ini yang justru mengatakan orang Islam tidak boleh berkonsultasi dengan dokter yang non-muslim. Saudara sekalian, dari ayat-ayat kitab suci yang sudah kita sebut di atas diberi jawaban jelas. Dalam Perjanjian Lama, orang kafir, dalam hal ini Raja Tirus, Hiram, malah diundang Salomo untuk ikut membangun bait Allah dalam bentuk kerjasama yang indah sekali. Hiram memasok bahan dan tukang untuk Salomo, sedangkan Salomo memasok bahan pangan untuk Hiram. Nah, kalau orang kafir boleh ikut membangun bait Allah, maka tentu saja baru adil kalau orang Israel juga boleh membantu membangun rumah ibadah orang lain. Tidak adil namanya kalau orang hanya mau dibantu, tetapi tidak mau membantu. Saudara sekalian, waktu saya kerja di keuskupan, pada saat tertentu, dari sekitar 10 karyawan di situ, ada 3 orang dari gereja lain, dari gereja Protestan.
Memang satu orang kawin dengan orang Katolik dan jadi Katolik, tapi dua lain tetap Protestan, satu dari Gemim, satu dari KGPM. Malah satu bapak tetap aktif sebagai pengurus di kelompok PKB di jemaatnya. Saudara sekalian, kitab suci tidak menghendaki kita berpikiran serta bersikap eksklusif, seolah-olah semuanya mesti dari Katolik, oleh Katolik, dan untuk Katolik. Salah besar. Yesus justru mau supaya kita menjadi garam dan terang dunia, bukan garam yang disimpan rapat-rapat dalam lemari, tetapi garam yang asin dan mengasini, dan untuk itu ia justru mesti larut. Terang yang memancarkan cahaya di dalam kegelapan, berani dan mau berada di tengah kegelapan, bukan ditutup dengan gantang, berkutat di dalam dan ke dalam saja. Paulus berkata, kalau itu tergantung padamu, berbuat baiklah kepada semua orang. Yesus juga mengatakan hal itu. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Saudara sekalian, kontak dan hubungan dengan orang-orang yang beragama lain sekarang ini menjadi semakin tak terhindarkan. Dulu masih ada yang disebut kampung Cina, atau kampung Arab, atau kampung Islam, kampung Tondano, atau kampung Jawa, dan sebagainya. Sekarang mungkin namanya masih dipertahankan, tetapi isinya sudah berubah. Rugi sendiri kalau masih mau eksklusif, kecuali kita mau menjadi kelompok yang terkucil dan terpencil, kita harus bergaul dan mau bekerja sama dengan semua orang. Malah yang ingin saya tekankan adalah, tunjukkanlah kerjasama kita yang sebaik-baiknya. Tunjukkanlah nilai lebih kita sebagai orang Katolik melalui kerjasama itu, yaitu bahwa kita lebih setia, lebih jujur, lebih tekun, lebih disiplin, lebih berprestasi, bukan lebih brengsek dibanding orang-orang lain, tapi juga lebih rendah hati. Oh, ini justru akan menjadi kesaksian yang sangat ampuh. Saudara-saudari, jangan takut bekerja sama dengan siapapun. Di Indonesia sekarang kan menjadi runyam, sebab orang diperlakukan berbeda-beda karena agamanya. Kalau agamanya berbeda, dipersulit di mana-mana. Kalau kita merasa sakitnya dibeda-bedakan oleh kalangan agama kita, oleh karena agama kita, maka kata Yesus, ya jangan melakukan hal yang sama kepada orang lain. Sakit disakiti, jangan menyakiti. Kita mau orang lain bekerja sama dengan kita, kita juga harus mau bekerja sama dengan orang lain. Dalam Matius 7:12, Yesus bersabda, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jelas, kalau kita tidak senang diperlakukan buruk, maka jangan memperlakukan orang lain demikian pula. Itulah intinya. Petrus dalam Kisah Para Rasul berkata, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Kata Yesus dalam Injil hari ini, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Saudara sekalian, tetapi awas, jangan kebablasan, keluar batas. Kerjasama baik dan harus, tetapi jangan kita mengkhianati keyakinan dan kepercayaan kita sendiri. Jangan kita kalah pengaruh, jangan sampai kepercayaan kita hilang. Menghormati kepercayaan orang lain, ya, tapi juga menghormati dan menjaga kepercayaan serta keyakinan kita sendiri adalah harus. Garam sekalipun larut, ia tetap asin. Terang sekalipun dalam gelap, tetap tampak, tetap kelihatan. Tidak pernah ada kegelapan yang bagaimanapun yang bisa menyembunyikan terang. Amin. Mari kita pada hari Minggu ini mengakui kembali iman kepercayaan kita kepada Allah Tritunggal dan kepada Gereja Katolik dengan mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kristus membimbing kita agar berani meninggalkan segala-galanya demi kerajaan Allah. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa Maha Kasih yang akan selalu membuka pintu kerajaannya bagi kita. Bagi Gereja Kristus, ya Bapa, semoga gereja selalu mewartakan kabar baik kepada kaum miskin, serta membebaskan orang-orang yang tertindas seturut teladan Kristus. Marilah berdoa. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi bangsa-bangsa yang kaya, ya Bapa, semoga bangsa-bangsa yang kaya tidak terus-menerus mengeksploitasi negara-negara miskin, melainkan mendampingi mereka untuk mencapai perkembangan dan kesejahteraan manusiawi dan jasmani. Marilah berdoa. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi sesama kita yang dalam kesulitan, ya Bapa, semoga hati dan tangan kami terbuka untuk membantu sesama kami yang sedang dalam kesulitan, serta mengembalikan kepercayaan mereka akan keadilan dan persahabatan di antara manusia. Marilah berdoa. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi umat Kristiani di sini dan di mana saja berada, ya Bapa, teguhkanlah kami untuk berani mengutamakan kerajaan-Mu yang terungkap dalam karya kasih terhadap sesama kami, khususnya mereka yang sakit dan lanjut usia, mereka yang sendirian dan kesepian, serta semua orang yang menderita. Marilah berdoa. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bersama keluarga Dalmasara Beteng, kita mengucap syukur sehubungan dengan hari ulang tahun anak terkasih Christian Dandi Beteng yang ke-15 pada tanggal 21 September yang lalu. Semoga dia tumbuh dewasa dalam iman dan semoga apa yang dicita-citakan berhasil. Bersama keluarga Lumenta Musaling, kita berdoa untuk keselamatan jiwa dari suami, papa, opa terkasih, Polce Petrus Paulus Lumenta yang telah berpulang 100 hari yang lalu, tanggal 19 Juni. Kiranya dia kini beristirahat dalam kebahagiaan abadi bersama Bapanya di surga dan bersama para kudus, dan menjadi pendoa bagi keluarga yang mengasihinya yang masih berjuang di dunia ini. Marilah kita berdoa. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami, bukalah mata kami untuk terlibat dalam membantu kebutuhan sesama kami. Sebab hanya bila peduli kepada sesama kami dapat mengasihi Engkau di atas segala-galanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anakmu, terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti putramu. Terima kasih Tuhan.
2. Ambillah Tuhan kemerdekaan, satu Berdoalah saudara-saudari, agar persembahan kita gerejanya yang dalam Ekaristi ini hendak meneguhkan imannya dalam perjalanannya menuju tanah air surgawi berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Allah yang kekal dan kuasa, lewat sabdamu hari ini Engkau telah mengajar kami bersikap tegas terhadap kejahatan. Semoga kami lebih berani menanggung risiko dalam mengikuti Yesus, sehingga kami tetap setia kepadanya, kendati harus banyak berkorban. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar Dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi putra-Mu, oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil berseru. Tur 394. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Diberkatilah
Kuduslah Engkau, Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula, sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikan kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Halaman 48. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus Estefanus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Halaman 55. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni
yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kuketinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Puji syukur 415. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Puji syukur 426.
Puji syukur 428. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Apa yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, kami percaya tulus hati di Kau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah.
Persatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, sabdamu menyegarkan jiwa, peraturanmu memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Semoga kami setia berpegang pada firman-Mu, sehingga dalam pengembaraan di dunia ini kami tidak mudah diselewengkan oleh kecongkakan, keserakahan, ketidakadilan, dan ketidakjujuran. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan beberapa warta gereja. Pengumuman Gerejani. Yang pertama disampaikan terima kasih kepada Pastor Paroki yang telah memimpin perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa ke-26. Kepada petugas liturgi, PPA, penyelenggara liturgi, KBK Unit 3 Santo Gregorius Agung, Dekorasi Wilayah Rohani Santa Ursula, penyelenggara liturgi Minggu sore KBK Unit 4 Santo Thomas Aquino, Dekorasi Wanita Katolik Republik Indonesia Ranting Santa Bernadette Soberu, Organis, Tim Komsos, petugas parkir serta semua yang hadir pada perayaan Ekaristi hari ini. Yang kedua disampaikan terima kasih kepada Bapak Frederick Sumeisei Nikolaus yang sudah bersedia melanjutkan pembiayaan pembangunan menara lonceng gereja paroki. Yang ketiga disampaikan bagi seluruh umat atau siapa saja yang berkerelaan hati ingin menyumbang untuk sumbangan renovasi fasilitas gereja di luar pembangunan menara lonceng, yaitu perbaikan gedung gereja, dinding pagar yang ropos, instalasi listrik, dan lain-lain, bisa langsung ke bendahara paroki atau lewat nomor rekening Bank BNI yang sudah tertera di dalam warta paroki.
Yang keempat, disampaikan terima kasih kepada ketua dan pengurus wilayah-wilayah rohani yang sudah mengumpulkan dan menyetor sumbangan untuk renovasi fasilitas gereja paroki. Bagi mereka yang belum mengumpulkan ataupun belum menyetor, bisa langsung ke bendahara paroki. Yang kelima, bagi pengurus paroki, stasi atau wilayah rohani yang memerlukan informasi atau misa, silakan menghubungi paroki, pastor paroki. Yang keenam, diingatkan kepada pengurus dan umat dari beberapa wilayah rohani yang sudah menerima kupon Gotaus atau Gerakan Orang Tua Asuh untuk Seminari, ada di dalam tabel 6, tabel 8, untuk dapat menyelesaikannya, karena kupon ini yang kemarin diterima dari Paroki Yesus Gembala Baik Paniki dan akan segera direkap, kemudian akan diadakan penarikan di bulan November nanti. Mohon kerjasamanya untuk wilayah-wilayah rohani. Santo Ambrosius ada 7 buku, kemudian Santa Ursula 1 buku, Santo Fidelis dari Simangringen ada 5 buku, Santo Valentinus 1 buku, Santa Maria Ratu Rosario ada 5 buku, Santa Maria Ratu Pencinta Damai ada 1 buku, dan Santa Elizabeth ada 3 buku. Jadi ada total 23 buku yang belum disetor. Dan untuk pengumuman tambahan dipersilakan kepada pastor paroki. Terima kasih. Terima kasih kembali. Saya menambahkan apa-apa. Tanggal 1 Oktober hari Jumat yang akan datang adalah hari Jumat yang pertama. Seperti biasa ada 2 kali misa. Jadi misa yang pertama seperti biasa itu jam 5.30 dan misa sore jam 6 sore. Dan kebetulan tanggal 1 itu adalah pembukaan bulan Rosario, maka kita buat misa jam 6 sore di gua sana, sambil menggantikan salve yang biasanya pada hari Jumat pertama diganti dengan doa Rosario bersama. Jadi hari Jumat yang akan datang ada pembukaan bulan Rosario jam 6 sore. Wilayah-wilayah rohani boleh mengadakan Rosario dari rumah ke rumah dengan memperhatikan tentunya protokol kesehatan, yaitu jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Hari Sabtu tanggal 2 Oktober pastor akan mengantar komuni untuk orang-orang tua dan orang sakit mulai jam berapakah? Jam 9 pagi. Jadi kalau wilayah-wilayah rohani ada orang tua dan orang sakit yang perlu dilayani komuni, baiklah kalau menghubungi ketua wilayah dan ketua wilayah menghubungi pastor paroki untuk menentukan siapa yang nanti akan hantar pastor, karena begitu banyak dan tidak hafal rumah-rumahnya, alamatnya, maka sebaiknya ada yang menghantar yang tahu alamat-alamatnya. Yang ke pengumuman berikutnya yaitu buku RUA untuk bulan Oktober, November, Desember sudah ada di pastori. Jadi setiap wilayah rohani dapat gratis 2 biji, yaitu ya ketua wilayah rohani dan seksi liturgi dapat 1 masing-masing. Tentu juga diharapkan gratis, tapi kalau mampu untuk membayar silahkan bayar juga, karena saya juga harus membeli buku ini di toko buku Frater. Jadi tapi kalau tidak mampu membayar silahkan ambil secara gratis. Lantas pengumuman yang ketiga, hari Sabtu yang akan datang jam 4 sore ada sosialisasi TPE untuk umat.
Yang wajib hadir di situ adalah bukan ketua, tapi seksi liturgi dari wilayah-wilayah rohani yang bersangkutan, dari seksi liturgi dari koordinasi dari kelompok kategorial untuk datang di pastori pada jam 4 sore untuk sosialisasi tata perayaan Ekaristi untuk umat itu. Maksudnya supaya sesudah sosialisasi ini akan diadakan sosialisasi di umat masing-masing. Jadi wajib diikuti oleh seksi liturgi dari wilayah rohani dan kelompok kategorial untuk sosialisasi tata perayaan Ekaristi untuk umat jam 4 sore di pastoran. Demikian pengumuman gerejani. Mari kita menutup dengan mohon berkat Tuhan untuk hidup kita dan usaha kita ke depan. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian, diberkati, dihibur, diteguhkan, dan diutus oleh Allah yang Maha Pengasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita pulang sambil membawa damai Tuhan. Lagu penutup puji syukur 688. Ya Yesus hamba setia, jadi karyawan setia, bekerja di ladang Bapa dan menuai panennya. Sabda Kristus pada kita, ladangku menanti Anda, tadinya kuningnya lama, mari datanglah berdua. Ya Yesus hamba setia, jadi karyawan setia, bekerja di ladang Bapa, menuai panennya. Terpujilah Yesus Kristus dalam sakramen Maha Kudus. Bunda Teresa dari Kalkuta, doakan